Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sertailah orang-orang yang shadiq kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan yang sering kita dengar. Mengapa kita butuh seorang mursyid? Apakah kita memang butuh seorang mursyid? Kita pahami secara bahasa. Jangan kita cepat-cepat mengambil istilah itu mentah-mentah. Kita pahami secara bahasa. Al-mursyid adalah kalimat atau isim fa'il yang berasal dari kata arsyada, yursyidu, irsyadan, mursyidun. Mursyidun adalah orang yang membimbing, orang yang mengarahkan, orang yang menggandeng kita. Dari arti kata bahasa ini pun kita akan paham, ternyata kita butuh orang-orang seperti itu. Kita sadar bahwa diri kita punya keterbatasan, maka kita pasti akan butuh orang yang akan menjemput kita, orang yang akan mengangkat kualitas spiritual kita. Itulah yang disebut dengan mursyid. Salah satu komponen atau alat untuk mengangkat spiritual seseorang adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mursyid pun itu adalah salah satu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu irsyad. Maka Rasulullah sebagai selain beliau seorang ar-rasul, Rasulullah adalah seorang al-muallim. Rasulullah adalah seorang mursyid. Rasulullah adalah seorang mulakin, seorang mentalkinkan zikir kepada para sahabatnya. Maka banyak kita mendengar riwayat tentang ketika Rasulullah mentalkinkan zikir kepada para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah menyetujui amalan-amalan zikir yang tiba-tiba terucap oleh para sahabat. Padahal Rasulullah tidak mengajarkannya. Takrir atau kesepakatan persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan kemursyidaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita merujuk ke belakang, pada masa Nabi Musa alaihi salam, Allah menyuruh beliau untuk belajar kepada seorang hamba abadan yang kita kenal dalam kitab tafsir dan diriwayatkan oleh para ulama bahwa beliau adalah Sayyidina Khidir alaihi salam. Seorang yang berkualitas nubuwah, Nabi Musa alaihi salam, tetap Allah perintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam. Mengapa? Masih ada relung-relung kosong dalam kalbu seseorang, bahkan seorang nabi sekalipun. Maka sisi-sisi kekosongan itu harus diisi. Terkadang seseorang tidak mampu untuk mengisinya, maka dia butuh orang lain untuk mengisinya. Maka nabi pun, tidak hanya kita, seorang nabi pun Allah ajarkan untuk bermursyid. Apalagi kita sebagai hamba biasa yang tidak kenal jalan. Kita apabila kita masuk di sebuah tempat yang penuh kegelapan, maka kita harus kenal orang yang mengerti jalan itu. Maka kita harus mengenal, setidaknya kita harus memegang sebuah cahaya supaya kita bisa berjalan di tempat itu. Maka itulah fungsi mursyid, orang yang membimbing kita, yaitu seorang pewaris Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita ketemu dalam kondisi saat ini. Kita tidak mungkin melihat Rasulullah dengan mata telanjang kita. Harus ada koneksi batin kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membentuk koneksi kalbu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya butuh bertemu dengan orang yang memiliki koneksi rohani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki koneksi hubungan dengan guru-gurunya, memiliki koneksi dengan guru-gurunya lagi. Guru ini pun begitu sampai ke atas, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbicara kemursyidaan berarti kita sedang berbicara perihal sanad, periwayatan, yaitu periwayatan zikir yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertanya, perlu kita bermursyid? Tentunya kita perlu bermursyid. Oke, sekarang kita perlu bermursyid. Di manakah kita menemukan seorang mursyid? Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan luasnya rahmat Allah, maka begitu pula Allah meluaskan jangkauan seseorang untuk mengakses mursyid-mursyid. Allah tidak mengosongkan sebuah negeri
melainkan di situ Allah letakkan seorang mursyid pewaris rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa ketemu dengan mursyid berbagai macam thariqah di kampung kita, di negeri kita. Apabila ternyata tidak ada seorang mursyid di kampung kita, di wilayah kita, maka kita akan cari ke tempat lain. Kita bertanya kepada orang yang arif, orang yang mengerti jalan. Kepada siapa saya akan bermursyid? Bertanyalah kepada orang lain. Sebagaimana seorang pasien, apabila dia sakit di suatu kampung, suatu daerahnya, ada rumah sakit di kampung mereka, ada rumah sakit di kota mereka, ternyata perangkat-perangkat yang dimiliki rumah sakit tidak cukup untuk melayani pasien ini. Maka apa yang terjadi? Seorang pasien ini dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap, dirujuk ke rumah sakit ke pusat. Maka seseorang dalam kesehatan jasmaninya butuh dokter yang lebih ahli, maka begitupun kesehatan rohaninya butuh seorang mursyid yang ahli untuk mengobati penyakit-penyakit kalbu itu yang dikikis dengan zikir-zikir yang ditalkinkan seorang mursyid kepada dirinya. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paham bahwa Rasulullah sebagai seorang mursyid, maka itulah yang bisa kita tarik bahwa ternyata Rasulullah tidak hanya mewariskan ilmu syariat, tapi Rasulullah juga mewariskan ilmu riyadhah qalbu. Bagaimana ibadah kita bisa manis? Maka Rasulullah mengajarkan supaya kita berzikir. Maka ibadah akan kering apabila seseorang tidak mengenal siapa yang dia ibadahi. Maka salah satu cara kunci supaya seorang mengenal siapa yang dia ibadahi adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengerti ilmu ini? Yaitu tentunya tabibul qulub, tibbul qulub, dokter hati. Dokter hati yaitu para ulama-ulama sufi yang mengobati penyakit-penyakit hati seorang hamba. Itulah yang mereka wariskan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlukah kita bermursyid? Tentunya perlu. Sebagaimana kita perlu alat petunjuk perjalanan kita apabila kita tidak mengerti sebuah perjalanan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.